Mendalami firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 12. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau anak perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kerana jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 20 ayat 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12 ayat 15. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kolose 3 ayat 1. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 2. Fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lukas 11 ayat 42. Kamu membayar persepuluhan, tapi mengabaikan keadilan kasih Allah. Wahyu 2 ayat 3 hingga 5. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana nama-namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Betapa dalamnya engkau telah terjatuh. Ulangan 10 ayat 12. Apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu? 2 Raja-Raja 17 35-36. Tuhan, dialah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Yakobus 12 ayat 13. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Yesaya 8 ayat 12-13. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Lukas 12 ayat 4 hingga 5. Janganlah kamu takut terhadap mereka manusia. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takuti Dia, Allah. Sesungguhnya aku berkatamu, takutilah Dia. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu cepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Kerana takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 31 ayat 19. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Mazmur 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Lukas 1 ayat 50. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Matius 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kejadian 24 ayat 63. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ayub 37 ayat 14. Berilah telinga kepada semuanya itu. Hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi ini. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Raja Salomon berdoa kepada Allah, aku adalah seorang anak yang kecil.
Yesaya 57 ayat 15. Yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya. Aku bersemayam bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Mika 6 ayat 8. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, menyintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk di dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Mazmur 17 ayat 8. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Mazmur 31 19 ayat 20. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Mazmur 61 ayat 4. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ulangan 32:11 ayat 12. Laksana Raja Wali menggoyang mangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sendiri mengawasi umat-Nya. Matius 23 ayat 37. Yesus rindu untuk mengumpulkan kita kepadanya, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 57 ayat 1. Jiwaku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mazmur 23:2 ayat 3. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, dan kerana Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Mazmur 16 ayat 11. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Mazmur 40 ayat 17. Biarlah bergembiralah dan bersukacitalah, kerana Engkau semua orang yang mencari Engkau. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan membaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Yesaya 40 ayat 29 hingga 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya, dan tidak menjadi lelah. Yesaya 41 ayat 1. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, membaharuilah kekuatan mereka. Yesaya 30 ayat 7. Kekuatan mereka adalah untuk diam diri. Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Daniel 11 ayat 32. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Hakim-Hakim 5 ayat 31.
Biarlah orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kolose 1:9 ayat 11. Dikuatkanlah dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak memimpin engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Tuhan telah memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya. Matius 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Yohanes 14:21 ayat 23. Barang siapa mengasihi aku, akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku. Ulangan 30 ayat 16. Kasihilah Tuhan, hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mementanginya, sebab ia mengenai namaku. Mazmur 119 ayat 132. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang menyintai namamu. Mazmur 143 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Amsal 8 ayat 21. Kuwariskan harta kepada yang mengasihiku, dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Efesus 6 ayat 24. Kasih kurniaan menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Yakobus 1 ayat 12. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yesaya 28 ayat 12. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat istirahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Matius 23 ayat 37. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mahu. Yohanes 5 ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperolehi hidup itu. Matius 13 ayat 22. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. 2 Timotius 2 ayat 4. Untuk menyenangkan Allah
Jangan memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.